Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sahabat terkasih, pernahkah sahabat marah, frustasi, dan stres ketika mengalami tekanan dalam hidup? Sadar atau tidak, pada saat kita marah, sukacita dalam diri kita hilang. Tanpa kita sadari, kondisi inilah yang diinginkan oleh iblis. Secara diam-diam, iblis mengambil sukacita tersebut sehingga kita jatuh dan menjauh dari kebenaran Tuhan. Jadi sahabat, apakah kita mau semakin jauh dari Tuhan Allah kita yang baik dan setia? Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Iblis kerjaan itu mencuri, dia bikin kita kehilangan damai sejahtera, sukacita ya, dan lain-lainnya ya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah iblis adalah pencuri. Mari kita berdoa ya, supaya hari ini firman Tuhan ini membuat kita mengerti, sehingga iblis tidak lagi bisa mencuri hal-hal yang baik dalam kehidupan kita ya. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami untuk berjaga-jaga dan menyadari bahwa iblis sang pencuri itu tidak bisa mencuri kebenaran, kebahagiaan, dan sukacita di dalam kami. Yang membuka hati kami supaya firman ini menguatkan kami dan menyadarkan kami untuk kami bisa hidup dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Puji Tuhan ya, kita diingatkan hari ini. Iya. Bahwa iblis itu apa? Pendusta, bapa segala dusta, dia juga pencuri, wah macam-macam deh ya. Jadi firman Tuhan ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa iblis adalah pencuri. Yang pekerjaannya apa nih? Pekerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Artinya iblis hanya memikirkan satu hal, yaitu apa? Dia ingin mencuri, membantai, menghancurkan kita. Kemudian iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Dan iblis tidak hidup dalam kebenaran. Amin, ya benar. Iblis tidak hidup dalam kebenarannya. Ini benar sekali. Dan arti kata pencuri dalam bahasa Yunani adalah kletes. Yang artinya pencuri yang mencuri secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Jadi waktu dicuri nggak sadar orangnya. Sadar, dia diam-diam, sembunyi-sembunyi mencurinya ya. Jadi pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan kita secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.
Jadi iblis selalu berpikir bagaimana supaya dapat mencuri dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Nah ini benar banget ya. Dia selalu berpikir gimana nih Gimana supaya bisa caranya? mencuri dengan diam-diam dan sembunyi ya. Iya. Nah yang menarik kata kleptos ini adalah yang menjadi asal kata dari kleptomania. Tentunya sahabat yang baik tahu apa nih kleptomania ya. Itu dari kata kleptos yang artinya adalah pencuri dan mania yang artinya adalah kegilaan. Jadi arti kata kleptomania ini adalah problem kesehatan mental yang membuat pengidapnya sulit mengendalikan emosi. Sehingga keinginan dan perilakunya untuk mengambil barang-barang tanpa izin. Meskipun barang tersebut tidak dibutuhkan sebenarnya. Dan ini bisa terjadi kepada semua golongan orang. Baik yang kaya maupun yang miskin. Wah benar ya. Iya. Jadi iblis itu ya pekerjaannya mencuri ya. Ya dia membuat kita ini dicuri ya semuanya ya. Yang baiknya diambil ya. Artinya iblis selama ini telah mencuri dan mengambil semua warisan dan janji Bapa di surga. Iya. Lalu mencuri kebahagiaan, ya, sukacita kita dan kesehatan kita. Iya. Kemudian dia mencuri kuasa dan otoritas untuk kita dapat menaklukkan dan menguasai bumi yang sejak awal sudah diberikan Tuhan kepada manusia dan Adam dan Hawa itu ya. Nah kemudian iblis pekerjaannya apa lagi? Dia membunuh. Artinya apa? Iblis sama ini telah membunuh dan merusak identitas kita, iman kita, karakter kita, sifat-sifat kita yang baik, bahkan kebiasaan-kebiasaan kita yang baik, pikiran-pikiran kita yang benar, hati kita yang damai sejahtera, perasaan kita yang sebetulnya tidak ada masalah, dan pengenalan kita akan Bapa di surga yang baik itu. Sehingga kita tidak percaya dan tidak dapat mengenal Bapa dengan baik. Ya, lalu iblis pekerjaannya membinasakan. Artinya iblis selama ini telah membinasakan dan menghancurkan tujuan hidup kita. Ya, itu penting destiny banget, ya. kita. Ya, mimpi-mimpi kita mimpi-mimpi itu dihancurkan ya. oleh iblis. Ya. Dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga iblis membuat kita tidak memiliki relasi atau hubungan dengan Bapa di surga. Dan membuat kita menjadi jauh dan terpisah dari Bapa di surga. Nah ini strategi iblis Strateginya dibikin supaya kita jauh. terpisah ya. Iya. Jadi kita nggak bisa mengerti apa menjadi isi hati Bapa ya. Iya. Nah, cara iblis mencuri dan membunuh dan membinasakan ini adalah dengan apa caranya? Dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Jadi tanpa kita sadari iblis telah menipu, membohongi, memperdaya dan memanipulasi kita. Sehingga kita tidak dapat mengerti, kita tidak dapat menangkap dan percaya kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita menjadi lebih percaya dengan kebohongan-kebohongan iblis itu. Akibatnya kalau kita percaya kepada kebohongan iblis nih, kita tidak akan dapat hidup sesuai dengan identitas kita sebagai masterpiece-nya Tuhan. Amin. Mahakaryanya Tuhan. Amin. Kita tidak dapat menggenapi juga destiny kita, mimpi-mimpi kita. Dan rencana Tuhan dalam hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kehidupan kita jadi menyimpang. Iya, menyimpang ya. Tidak tepat sasaran. Tidak sampai kepada sasaran, tidak fokus ya. Jadi ada di luar rencana Tuhan dan terpisah dari Tuhan. Lalu kita tidak dapat lagi connect ya. Dan tidak lagi align dengan Bapa di surga. Jadi ya. tidak lagi selaras dengan tidak Bapa selaras, di surga, tidak lagi terhubung dengan tidak Bapa lagi di terhubung. surga. Nah, ada firman berikutnya akan menguatkan kita dari Efesus pasal yang keempat ayat ke-26 sampai 27 ya. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amin. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iya. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan supaya kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Iya. Artinya supaya kita jangan membuka celah. Nah ini penting, jangan buka celah. Jangan buka celah. Iya, ya. Atau memberi pijakan kepada iblis. Untuk iblis tempat jadi dia pijakan. berpijak ya. Ya, yaitu kita jangan marah. Jangan berbuat dosa. Iya. Jangan lagi kita seperti kehilangan penguasaan diri gitu ya. Biarlah kita menguasai diri kita dan segera berdamai sebelum matahari terbenam. Sehingga iblis tidak bisa mencuri dan membunuh serta membinasakan kita. Iya, jadi
begitu buka celah sedikit aja dia, Dia masuk langsung ya. dia Dia berpijak dia pegang ya. begitu ya. Ya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa iblis adalah pencuri yang pekerjaannya apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis mencuri dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa kita sadari. Oleh karena itu kita harus berjaga-jaga dan jangan membuka celah bagi iblis. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa iblis adalah lawan kita, dalam bahasa Yunani antidikos ya. Artinya iblis itu berada di tempat yang melawan hukum, yang berlawanan dengan kita dan berseberangan dengan kita. Jadi iblis ada di posisi yang melawan hukum Tuhan dan melawan kebenaran Tuhan. Lalu iblis pekerjaannya berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya, yang dalam bahasa Yunani adalah katapino. Artinya iblis mencari orang-orang yang dapat dicaplok, dilahap, dimakan habis, dibinasakan, dihancurkan dan dirusak. Sebab pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Oleh karena itu, supaya kita tidak dapat ditelan, dihancurkan dan dirusak oleh iblis, maka kita jangan hidup berlawanan dan berseberangan dengan hukum Tuhan dan kebenaran Tuhan. Jadi kita harus selalu sadar, berjaga-jaga dan waspada untuk selalu rendah hati, tidak khawatir, berserah, percaya, dan bersyukur kepada Tuhan yang memelihara kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam acara Terang Kasih. Dengan tema iblis adalah pencuri. Nah, mari kita akan lihat beberapa DM masuk, satu di antaranya. Silakan ya. Ini dari Poltak Nathanael ya. Isinya demikian. Shalom. Wah, shalom juga Poltak ya. Shalom Poltak. Iya. Ya. Senang sekali kalau Ya. kalau Poltak ini Ya. juga sedang menyaksikan ya. Ya. Nah, katanya begini, saya mau cerita. Dulu keluarga saya sangat berkekurangan sekali. Untuk makan sehari-hari saya dan ayah saya yang bekerja. Ibu saya adalah ibu rumah tangga dan adik saya 2 orang masih sekolah SMP. Pekerjaan apa saja saya lakukan demi makan sehari-hari. Ayah saya buruh pabrik. Singkat cerita, ayah saya sakit dan tidak bisa bekerja sampai hari ini. Hingga akhirnya saya sendirian yang bekerja menghidupi keluarga. Saya sempat mau menyerah saja karena begitu banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi. Saya berdoa siang dan malam agar Tuhan bantu saya. Saya bekerja murni untuk keluarga saya. Saya kesampingkan kebutuhan saya pribadi, yang penting keluarga saya bisa makan. Tak lama kemudian ada tawaran pekerjaan dengan gaji yang lumayan besar. Langsung saya ambil karena saya butuh uang saat itu. Dan ternyata benar, tangan Tuhan bekerja atas hidup saya. Dari pekerjaan itulah saya bisa menghidupi keluarga saya. Wah, Luar biasa ya. Wah, ya. Terima kasih ya. Iya, lalu dia katakan demikian. Ayah saya bisa berobat, bahkan adik-adik saya bisa sekolah sampai sekarang. Iya. Wah, dahsyat ya. Ya, luar biasa Ternyata benar, jika kita mau fokuskan hidup kita untuk Tuhan dan kebahagiaan keluarga, rezeki itu pasti
pasti ada asalkan kita mau bersabar menjalaninya. Semoga cerita saya menjadi berkat bagi penonton setia Terang Kasih. Terima kasih. Amin. Wow, puji Tuhan. Sangat memberkati, Sangat memberkati Poltak ya. Amin, wow, saya aja bacanya ini, waduh, terharu kagum ya. sekali Luar kepada biasa. Tuhan ya. Amin. Ya, terima kasih Poltak buat kesaksian yang sangat-sangat memberkati dan membangkitkan iman kita semua ya, untuk yang kita semua yang menyaksikan. Bagaimana kita ini diingatkan untuk fokus kepada Tuhan dan memiliki motivasi untuk menjadi berkat. Nah, itu penting ya. Wow, ini penting sekali. Dan sesuai dengan tema saat ini bahwa iblis adalah pencuri, jadi Poltak sudah membuktikan bagaimana ketika iblis sepertinya telah mencuri ya damai sejahtera dan berusaha membunuh iman dan kebahagiaan dan pengharapan Poltak. Tetapi ketika respon Poltak itu tetap berdoa, tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatunya luar biasa terjadi ya. Sebab Tuhan itu memberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin ya. Nah, firman-Nya tuh ada dalam Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, amin ya. Firman ini adalah ya dan amin. Ini adalah untuk kita semua. Untuk terutama untuk Poltak ya, dan juga untuk sahabat yang baik yang menyaksikan, juga untuk kami ini ya, bahwa Tuhan mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur apa yang dialami Poltak ini sudah menjadi berkat ya bagi kita semua yang menyaksikan. Dan kita percaya firman ini bahwa kita akan diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Mari ya sahabat yang baik, kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Bapa, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan kepada anak-Mu yang kekasih ini, saudara kami Poltak Tuhan, satu pembuktian bahwa apapun yang berusaha dicuri iblis dari hidupnya, mencuri semua kesukaannya dan kebahagiaannya, bahkan berusaha mencuri imannya, berusaha untuk membuat dia menjadi putus asa. Tapi ketika Poltak memfokuskan pikirannya, semua hidupnya kepadamu, mengandalkan Engkau dan berharap kepada Engkau, maka janjimu terjadi dalam kehidupan Poltak. Bahkan juga pasti terjadi dalam kehidupan kami, sahabat-sahabat yang baik yang lain, bahwa kami yang mengandalkan Tuhan, kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, itu sebabnya hari ini dengan penuh ucapan syukur, kami terima kebenaran firman-Mu ini terjadi dalam kehidupan kami semua. Seperti juga yang terjadi dalam kehidupan anak-Mu Poltak yang Kau kasihi. Terpujilah bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Natalia Tiffany. Demikian isi DM ya. Halo tim Terang Kasih. Halo juga Natalia. Ya, saya mohon doanya. Saya baru saja di PHK dari kantor lama saya. Saya nggak tahu kesalahan saya apa. Tapi tiba-tiba saya dikirimin surat dari HRD kantor yang menyatakan bahwa saya tidak perlu bekerja lagi di kantor. Atasan-atasan saya juga semuanya hanya diam saja. Doakan saya semoga segera dapat pekerjaan baru yang layak. Terima kasih ya. Natali, tenang ya. Sesuai dengan tema saat ini bahwa iblis adalah pencuri. Jadi Natali jangan panik. Jangan kehilangan apa nih? Damai sejahtera. Jangan kehilangan apa? Pengharapan juga kepada Tuhan. Supaya Pak Iblis tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan sudah sediakan nih. Gitu. Jadi pasti sudah ada berkat Tuhan dan tempat pekerjaan yang baik untuk Natali. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jadi Natali bangkit untuk tetap percaya dan bersyukur. Karena Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang lebih baik lagi untuk Natali. Amin. Dan sahabat yang baik yang sedang pergumulan seperti Natali, aduh baru di PHK gitu ya. Percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik ya. Jadi responnya apa? Bersyukur. Jangan kehilangan damai sejahtera itu ya. Kita baca ayatnya dalam Markus 11:24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Jadi kita berdoa bukan dari ketakutan, dari kekhawatiran, tapi kita berdoa dari iman dan percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan jawaban bagi kita ya. Amin. Nah tadi kita berdoa ya untuk pekerjaan yang baru dalam hidup kamu. Dan juga untuk sahabat yang baik yang lagi mengalami PHK. Hari ini percaya firman Tuhan berkata bahwa percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Mari kita berdoa ya. Tuhan kayak bersyukur hari ini kau mengingatkan kepada kami firman-Mu berkata. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu diberikannya kepadamu. Firman ini terjadi Tuhan kayak percaya. Natali sudah menerima pekerjaan yang baru, yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sahabat yang baik yang sedang mengalami PHK juga hari ini terbuka pintu untuk pekerjaan yang baru. Dan Tuhan memberikan jawaban hari ini. Semua orang-orang yang sedang berseru berdoa kepada Tuhan hari ini menerima jawaban, menerima pekerjaan yang baru ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Karena hidup kita kan ada limitnya gitu ya. Yang Tuhan sudah kasih ke kita gitu. Sampai satu titik saya melihat, oh ya, apa yang menjadi tujuan hidup saya selama ini, kerja untuk cari uang demi kebahagiaan itu nggak ada artinya. Apapun saat itu misalnya saya punya uang banyak pun, suami saya nggak bisa hidup lagi. Dulu dengar orang, oh iya aku dulu gak punya beras, itu yang kita dengar, tapi saat ini kita benar-benar ngalami. Walaupun mungkin kondisi seperti itu, tapi tetap sukacita. Karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Apapun yang kita harus jalani, itu adalah kedaulatan Tuhan dan kita harus tetap mensyukuri. Tuhan itu nggak memandang kita harus menjadi pejabat, nggak harus menjadi pegawai kantor, enggak. Yang penting kita tuh, saya merasa bersyukur tiap hari diberi kesehatan, masih punya kegiatan aktivitas. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa iblis adalah pencuri. Yang pertama, kita jangan percaya dengan semua dusta dan kebohongan iblis. Karena iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Dan iblis tidak hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, kita harus selalu waspada bahwa iblis adalah pencuri yang mencuri apa? Damai sejahtera dan sukacita kita. Dan juga apa? Membunuh iman dan pengharapan kita. Bahkan membinasakan kita dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa kita sadari. Ketiga, kita ini jangan memberi kesempatan kepada iblis. Yaitu jangan membuka celah dan memberi pijakan kepada iblis. Oleh karena itu kita jangan marah, jangan khawatir. Tetapi kita harus dapat menguasai diri dan selalu bersyukur. Amin ya, Iya. dapat menguasai diri dan selalu bersyukur. Amin. Ya. Nah sahabat yang baik, apakah engkau saat ini sedang marah, sedang kesal, bahkan sedang kecewa dengan seseorang? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhentilah untuk marah, kesal, dan kecewa dengan seseorang ataupun sedih ya, bingung gitu ya. Supaya engkau tidak membuka celah bagi iblis yang dapat mencuri damai sejahteramu, membunuh imanmu, dan membinasakanmu. Lepaskan pengampunan dan buka hatimu supaya Yesus masuk dalam hatimu, lalu memenuhimu dengan kasih-Nya dan damai sejahteranya
yang membebaskan dan menyembuhkan. Mari kita datang kepadanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapa, sungguh kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu Tuhan, kami dimampukan untuk bangkit, menolak semua kebohongan, tipu daya, intimidasi dan manipulasi iblis. Dan kami bangkit untuk percaya dan sepakat dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Terima kasih oleh anugerah Tuhan kami menutup setiap celah bagi iblis. Kami percaya bahwa Tuhan datang dalam kehidupan kami untuk memberikan kepada kami kehidupan, dan kami mempunyainya dalam segala kelimpahan, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ajaib Kau Tuhan.